pada saat aku jualan waktu SD, itu nggak sedikit loh yang ngebully aku, banyak banget yang ngebully aku karena aku itu jualan. Karena yang aku jual itu makanan yang sederhana, seperti cilok, bakso goreng, nasi rames. Aku pernah jualan gorengan, aku pernah jualan donat. Itu suamiku aja nggak tahu guys sampai detik ini. Perjuangan aku dari dulu aku SD seperti itu. Dan aku dari dulu kecil itu sudah dilatih yang namanya kerja keras. Jadi terbiasa aku sampai detik ini aku harus kerja keras. Nah, buat kalian yang suka sama channel aku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hai guys, balik lagi sama aku, gadis. Kali ini aku nggak berdua sama Ivan, kali ini aku sendiri dan aku akan bagi pengalaman aku menjadi seorang pembisnis. Nah, dan itu aku capai dengan tidak mudah ya. Pasti ada suka dukanya dan itu aku akan ceritain di sini semuanya. Dan bahkan orang tuaku pun dan suami aku juga nggak tahu guys. Buat ngewujudin semua impian-impian aku, itu aku lalui dengan cara yang sangat tidak mudah. Ada lika-liku, kesedihan, air mata, bullying, dan hal yang sangat tidak enak. Dan buat kalian yang sekarang mau merintis bisnis, jangan pernah down hanya karena omongan orang. Karena yang namanya pembisnis harus siap dibully, harus siap dihujat, harus siap banyak tentangan dari keluarga, dari orang tua, dan harus siap mental. Itu yang paling utama. Dan aku mulai bisnis itu aku geluti dari aku SD guys. Nah, caranya itu berawal dari lingkunganku. Lingkunganku sendiri itu kebanyakan budik aku itu adalah seorang pembisnis. Walaupun mereka punya pekerjaan, tapi mereka tetap melakukan bisnis untuk tambahan. Dan aku di situ mulai sangat tertarik dengan yang namanya dunia bisnis. Dan aku sudah mencoba pahitnya bisnis itu dari aku SD guys. SD kelas berapa? SD kelas 2. Pada waktu SD kelas 2 itu, aku mulai tertarik dengan dunia dagang perdagangan. Karena menurut aku, bisnis di bidang perdagangan itu bisnis yang paling aman, bisnis yang paling bisa menjanjikan, dan bisnis yang selalu stabil. Itu bisnis di bidang perdagangan kalau menurut aku yang paling aman gitu deh buat ukuran anak SD gitu kan. Dan karena aku dulu sering banget lihat bulik aku, mereka punya kios tos serba, punya bisnis minimarket, warung kecil, dan aku sering bantuin dulu, bahkan tetangga aku pun juga sering aku bantuin tokonya. Di situ aku punya inspirasi guys, bahwa aku harus punya minimarket sendiri ataupun warung sendiri milik pribadi guys. Karena aku pingin aku yang jadi bosnya bukan karyawannya. Dan aku kumpulkan uang THR aku waktu itu, yang jumlahnya nggak lumayan banyak dan nggak sedikit banget. Waktu itu aku peroleh kurang lebih uang THR aku itu 200 ribu lebih. Setelah itu aku kelola uang itu, aku belikan kopi, aku belikan gula yang sering sembako yang sering dipakai di rumah aku, yaitu kopi, gula, deterjen, seperti itu guys. Dan aku mulai di dalam rumah dahulu. Aku buka di kamarku dengan meja-meja kecil, aku tata di situ, ada gula, ada kopi, dan itu yang beli keluargaku sendiri guys. Jadi dalam rumahku sendiri guys. Dan itu aku sangat didukung sama keluargaku, alhamdulillahnya seperti itu. Dan aku mulai mengenal nih uang. Oh ternyata dengan berjualan aku bisa meraup keuntungan yang sangat lumayan. Dan itu berjalan sampai aku SMP. Dan pada saat SD itu aku juga selain berjualan sembako, aku sudah menitip-nitipkan snack-snack kecil di kantin sekolahku. Dan aku tawarkan ke teman-teman kelasku. Dan itu dibantu sama ibu aku guys. Jadi aku benar-benar disupport waktu kecil dan aku dikenalkan tentang yang namanya dunia bisnis, dunia perdagangan. Tapi guys, aku ceritain guys, pada saat aku jualan waktu SD, itu nggak sedikit loh yang ngebully aku, banyak banget yang ngebully aku karena aku itu jualan. Karena yang aku jual itu makanan yang sederhana, seperti cilok, bakso goreng, nasi rames. Aku pernah jualan gorengan, aku pernah jualan donat. Itu suamiku aja nggak tahu guys sampai detik ini. Perjuangan aku dari dulu aku SD seperti itu. Dan aku dari dulu kecil itu sudah dilatih yang namanya kerja keras. Jadi terbiasa aku sampai detik ini aku harus kerja keras. Setelah aku menginjak di bangku SMP guys, aku mulai merambah ke bisnis
pulsa, karena pada saat itu anak SMP sudah mulai dipegangin HP satu-satu gitu kan. Jadi pulsa itu sangat dibutuhkan. Dulu belum ada pulsa internet, belum ada guys. Jadi masih pulsa biasa, pulsa reguler ya kalau sekarang. Dan itu banyak banget guys yang beli. Tapi waktu itu aku mengalami yang namanya bangkrut. Karena waktu SMP banyak banget guys yang hutang dan tidak dibayar. Jadi aku mungkin tidak terlalu tidak berhasil di bagian penjualan pulsa ini. Tapi aku coba lagi dan aku gagal lagi. Aku coba lagi, aku gagal lagi. Mungkin bisnisku ini bukan di bidang pulsa. Akhirnya setelah SMA aku berpikir keras bagaimana caranya aku mempunyai uang tambahan lagi. Dan pada saat SMA aku mulai membangun bisnis kosmetik. Dan pada saat SMA itu benar-benar banyak banget yang lagi booming kosmetik dari Korea guys, Korea, Cina, dan itu murah-murah, kayak serum bibir, serum mata, pemutih, instan, itu dulu booming banget guys. Alhamdulillah dari aku SMA, aku bisa menghasilkan sebulannya sampai 3 juta. Itu boleh kalian percaya atau tidak, tapi dari SMA aku tidak pernah membeli baju, tas, dan sebagainya dengan uang orang tua. Aku sudah bisa membeli semuanya keperluan pribadi aku sendiri. Dan alhamdulillah pada saat aku kuliah, aku mulai mengenal apa itu internet. Aku mulai mencoba membuka bisnis kosmetikku di online. Di salah satu waktu itu e-commerce yang masih awal sebelum ada Lazada, itu aku pakai e-commerce sebelum Lazada. Aku lupa namanya apa karena aku udah nggak pakai lagi di situ. Jadi penghasilan omset aku itu bisa lebih dari 3 juta. Kadang minim-minim 3 juta, kadang 5 juta. Dan bahkan aku pada saat kuliah guys, aku udah bisa study tour sendiri, beli baju sendiri, keperluan aku sendiri, dan orang tua aku sama sekali tidak tahu apa perjuangan aku. Setelah lulus dari kuliah, aku mulai bekerja. Aku mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari awal aku bekerja, dan aku bukan tipe orang yang boros dan menghamburkan uang, sehingga aku bisa menyimpan tabungan cukup banyak. Karena orang tua aku punya bisnis di bagian wedding organizer, jadi aku cukup lumayan banyak belajar nih dari dunia wedding organizer itu, terutama di bagian kulinernya. Dan pada saat kerja, aku mulai mempelajari, mulai mendalami, dan alhamdulillah nih, aku sekarang udah punya bisnis event organizer sendiri, bidang kuliner sendiri, dan itu berjalan cukup lancar guys. Tapi nggak cukup sampai di situ, itu aku punya banyak banget perjuangannya. Perjuangannya apa? Demi mengumpulkan modal, aku sama teman-teman aku sampai jualan puding guys di alun-alun, nawarin satu-satu ke pengunjung, jualan puding, jualan kerupuk, jualan ikan. Itu bener-bener merintis bisnis dari nol banget guys, dari nol dengan uangku sendiri. Dan alhamdulillah aku sekarang bisa merasakan manfaat dari kerja kerasku ini. Nah itu tadi guys cerita pengalaman pahit hidup aku untuk memulai bisnis. Sebenarnya masih banyak lagi sih cerita-cerita lainnya. Mungkin karena durasi videonya itu juga terbatas, jadi aku hanya bisa cerita sebagian aja, padahal masih banyak banget cerita kisah yang aku laluin. Nah buat kalian yang suka dan terinspirasi sama channel aku, bantu dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dadah!